Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Saya Purindro Santoso. Mohon izin mengingatkan bahwa sesungguhnya Allah itu adalah yang Maha Tahu, sedangkan kita itu tidak tahu apa-apa. Allah sudah berjanji bahwa Allah yang akan mengajari kita dengan caranya melalui apa saja. Allah pun yang menyatakan bahwa semua yang terjadi itu tidak ada yang sia-sia. Semua kejadian itu pasti ada pesan di balik kejadian itu. Oleh karena itulah Allah turunkan nabi dari zaman ke zaman, ada penyampai pesan, messenger ya, yang fungsinya menyampaikan pesan. Oleh karena itu pun saya sedang menyampaikan pesan. Jadi ketika teman-teman sedang menerima pesan atau melihat kejadian apapun, itu adalah pesan. Saya sarankan agar hidup kita itu tenang ya. Jangan menilai semua kejadian apapun, tidak perlu dinilai, cukup disaksikan saja. Kegagalan manusia adalah ketika dia menilai sesuatu padahal dia tidak tahu apa-apa. Akhirnya muncullah ego yang sok tahu, yang serba merasa tahu bahwa ini begini, ini pasti begini, ini bakal begini. Padahal itu ranahnya Allah. Karena apapun yang terjadi, Allah lah yang lebih tahu apa sesungguhnya maksud kejadian itu terjadi dan diizinkan oleh Allah. Alangkah baiknya kalau kita bertanya kepada Allah, sesungguhnya apa sih yang Allah mau dengan kejadian itu? Kenapa sih Dokter Purindro tuh kirim ini, kirim itu? Kok ternyata juga ngajak jualan? Kok begini, itu maksudnya apa? Paling tidak bertanya kepada saya, apa sih dok maksudnya? Tidak mengambil keputusan sendiri, tidak mengambil kesimpulan sendiri, yang sebenarnya itu belum tentu seperti yang Anda maksudkan. Apalagi ketika orang itu berpikir macam-macam, mulai berasumsi macam-macam, mulai sok tahu dengan asumsi ini, asumsi itu, dengan pengalaman yang dulu. Ya oke, itu dulu, tapi apakah hari ini juga seperti itu? Hanya Allah yang tahu. Ya kan? Karena Allah mengizinkan ini terjadi. Jadi sebaiknya dengan rendah hati kita mencari tahu. Kalau perlu bertanya sama Allah, kenapa ya? Maksudnya apa? Karena bisa jadi setiap peristiwa itu ketika dilihat oleh seseorang ya, itu memiliki pesan yang berbeda-beda, karena Allah sendiri yang akan mengajari manusia itu ya dengan caranya ya. Alamal insana ma lam ya'lam, ya kan? Jadi Allah itu akan mengajari sesuatu atau seseorang itu dengan caranya, sesuai kebutuhannya. Bukan seperti yang kita mau, tapi seperti yang Allah mau. Karena Allah Maha tahu, kita nggak tahu apa-apa, teman-teman. Jadi ketika teman-teman mulai berasumsi, mulai menilai, cenderung menyalahkan, cenderung membaikkan atau membenarkan atau memburukkan. Nah, cilakanya kalau kita sudah mulai memburukkan atau menyalahkan, ya kan? Kalaupun kita membaikkan atau membenarkan, khawatir juga terjebak ya kepada kepalsuan, ya kan? Karena kita tidak tahu apa-apa. Begitu juga ketika melihat ini nih, ya, kita tidak tahu apa-apa ya. Apa maksud Allah kau mengizinkan Anda melihat video ini gitu? Ya, jangan berasumsi. Mudah-mudahan ya, semua orang baik pasti akan melihat apapun itu dengan kacamata baik. Begitu juga sebaliknya ya. Ketika kita menilai sesuatu itu nggak bagus, jangan-jangan diri kita sendiri yang nggak bagus, atau frame kita yang kurang tepat ya. Bahkan ketika orang melihat sesuatu pun tidak bagus, dia akan selalu menemukan kebaikan. Karena ketika orang baik, dia akan menemukan kebaikan di antara ketidakbaikan. Bisa dipahami ya teman-teman. Saya yakin teman-teman adalah orang-orang yang mau belajar ya, dan tidak merasa digurui, tidak merasa di apapun ya. Karena saya yakin insya Allah lah orang-orang yang bergabung di komunitas ini adalah orang-orang baik, dan saya percaya Allah hadirkan Anda adalah orang-orang yang baik ya. Jadi berprasangka baiklah. Kalaupun memang benar-benar ada kekurangan dan kesalahan dari diri saya, ya itulah kebodohan saya, dan itu tidak perlu ya membuat Anda marah ya, karena sudah Allah izinkan ya. Saya tinggal minta maaf saja ya. Tidak ada yang sengaja untuk melukai siapapun, tidak ada.
Tidak ada. Dan untuk apa? Nggak ada untungnya, ya. Hanya kebodohan atau kekurangan saya saja dalam menyampaikan pesan. Jadi kalau toh misalnya saya mengajak jualannya, memang Rasulullah pun mengajak jualan. Kalau toh mengajak produk, ya kan ada banyak produk banyak, nggak usah wah harus begini, nggak ada paksaan. Ya. Masuk agama Allah tuh nggak ada paksaan, apalagi jualan. Nggak jualan nggak apa-apa, ya kan? Dan yang saya ajak bukan Anda, ada banyak orang di sini di grup ini, ya. Jangan tersinggung. Mungkin Anda punya masa lalu yang kurang bagus. Oleh karena itulah teman-teman, ketika kita punya masa lalu yang gak bagus, dengan rendah hati kita mau membersihkan, menata kembali, itu adalah cara yang efektif. Ya itulah makanya kita sama-sama latihan bersama di workshop. Untuk apa teman-teman? Ya untuk menata pikiran kita. Handphone aja itu ditata, di komputer didefragmentasi, handphone di refresh. Untuk apa? Ya agar fresh, agar tenang hidup kita. Apalagi diri ini, karena semakin banyak yang dilihat yang gak bagus, maka responnya akan jadi nggak bagus. Semakin banyak yang didengar yang nggak bagus, ya responnya jadi nggak bagus. Kan permasalahan orang itu cuma dua penyebabnya. Paling penting adalah cara melihatnya dan cara meresponnya. Mungkin kita melihat nggak bagus, tapi kita tidak merespon dengan marah, dengan kata-kata yang nggak bagus. Akhirnya kita selamat, ya kan? Atau cara melihat yang nggak bagus, ya, cara melihat yang bagus, tapi responnya gimana? Insya Allah dua-duanya kalau cara meresponnya bagus, cara melihatnya bagus, insya Allah tenang teman-teman. Saya yakin teman-teman juga pengen tenang. Kita semua pengen tenang. Dan gak perlu menjadi nomor satu atau paling hebat, paling baik, itu gak perlu teman-teman ya. Kita semuanya baik ya. Kalaupun kita lagi gak baik karena kita sedang tidak sadar, lupa sama Allah, atau dibikin tidak sadar oleh pihak-pihak yang tidak suka kalau kita sadar, ya kan, sehingga melupakan Allah. Astagfirullah wa na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu teman-teman, saling menasihati dalam kebaikan, saling menasihati dalam kesabaran, itu memang diperintahkan teman-teman. Bukan harus menjadi orang yang sombong, bukan berarti orang itu juga jadi sombong, bukan teman-teman. Adalah perintah Allah, amar ma'ruf nahi munkar. Gitu teman-teman. Jadi saya mohon maaf ya kalau ada teman-teman yang tersinggung. Ada satu orang yang keluar lalu berkomentar, itu kan atas penilaian Anda. Berhak boleh, tapi kasihan pikiran Anda. Ketika Anda berpikir jelek, saya tidak terima, maka pikiran jelek itu akan balik ke Anda dan itu menyusahkan Anda sendiri. Lebih baik Anda berpikir bagus, di sini juga bagus, maka bertemulah kebaikan, akhirnya memantul kembali menjadi kebaikan yang kita terima pula. Karena hal jaza ihsan ilal ihsan, tidak ada kebaikan itu ya berbuah selain kebaikan pula. Artinya semua kebaikan pasti berbuahnya kebaikan juga. Oleh karena itu saya mohon maaf bila ada kekurangan, bila ada kesalahan, dan kalau memang Anda merasa tidak pas di grup komunitas titik cerah atau sukses sehat, asyik uang banyak dan sebagainya yang saya bina, ya monggo, saya dengan mohon maaf ya tidak bisa merespon hal-hal yang negatif yang Anda mau. Saya ikhlas, semua sudah benar adanya, dan itu ada pesan pasti baik untuk mungkin kita semakin sabar dan selalu sadar. Al-haqqu min rabbik, kebenaran itu datangnya dari Allah. Fala takunna minal mumtarin, dan janganlah kita ragu-ragu ketika kita meyakini sesuatu itu telah benar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.